Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat minggu yang baru di awal bulan ini. Kami bersyukur kami melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan kami bawa setiap hati kami, hidup kami yang rindu untuk meninggikan Engkau, menyembah Tuhan, menyanyikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berikan hati kami yang terbaik, kami berikan sukacita kami berikan sorak-sorai kami, tepuk tangan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami percaya satu persatu pribadi lepas pribadi Tuhan melawat kami. Terima kasih Bapa di dalam nama
sore hari ini, aku mau ngajak kita semua yang ada di sini untuk jangan pernah ragu untuk percaya sama Tuhan. Karena terbukti Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari naikkan pujian ini. Saat ku melewati lembah kegelapan, badai hidup menerpaku, mataku memandangmu Tuhan, Kau yang menjaga jiwa kami Tuhan. Ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan bukan kehendak kami Tuhan. Amin.
ku percaya, ku mau selalu percaya, selalu ku percaya. Mari jemaat yang Tuhan, aku mau setiap kita sore hari ini gak ada yang berdiam diri. Kita angkat pujian bagi Dia, sebab Dia Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberikan pengharapan bagi kita. Angkat pujian bagi Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ku mau percaya bagi pujian bagimu, pujian bagimu. Kau raja, kau rajaku, kau yang layak disembah, kau yang layak, pujian bagiku. Angkat suaramu Tuhan, berikan Tuhan, terima kasih Tuhan. Percaya dalam kehidupan kami, amin. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom saudara-saudara. Baik, saya percaya saudara dilawat oleh Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kita lakukan hari ini. Amin saudara ya. Saya percaya setiap pujian yang kita nyanyikan, kita percayai itu adalah kebenaran. Dan ketika kita setuju, ketika kita percaya, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kita masuk di bulan yang baru, saudara, di bulan Juli. Dan tema dari bulan Juli ini luar biasa. Faith over fear. Iman mengalahkan ketakutan. Ya, iman mengalahkan ketakutan. Saya percaya semua kita di tempat ini
disebut sebagai orang percaya atau orang beriman. Amin. Kalau orang beriman itu artinya orang yang punya iman. Ya, jadi jangan sampai keliru atau label ini rasanya cocok atau tidak nih kalau kita disebut sebagai orang beriman disematkan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena apa? Karena kalau kita katanya orang beriman, tetapi kita lebih banyak takutnya, lebih banyak khawatirnya, lebih banyak cemasnya, jangan-jangan engkau bukan orang beriman, saudara. Ya, dan yang paling tahu, yang paling mengerti adalah saya dan saudara sendiri. Apakah saya lebih banyak takutnya atau lebih banyak percayanya, yakin ya bahwa iman kita itu bisa mengalahkan ketakutan kita, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Judulnya iman mengalahkan ketakutan, saudara ya. Nah, kita belajar di 1 Samuel pasal yang ke-13 dan 14. Saya tidak akan bacakan ayatnya, saudara ya. Nanti saudara bisa baca sendiri. 1 Samuel pasal 13 dan pasal 14. Nanti dibaca sendiri. Nah, saya ceritakan saja ini di sini, saudara ya. Latar belakangnya bahwa bangsa Israel itu sedang ada dalam tekanan yang besar dari orang-orang Filistin. Ini musuh bebuyutannya orang Israel ini orang Filistin ya, saudara ya. Yang memiliki kekuatan militer jauh lebih unggul. Dalam 1 Samuel 13 ayat 5 dikatakan bahwa orang Filistin itu memiliki 3.000 kereta perang. Kalau di zaman itu saudara, lalu punya kekuatan perang seperti ini luar biasa. Ya, 3.000 kereta perang dan 6.000 pasukan berkuda. Ya, 6.000 pasukan berkuda dan prajurit sebanyak pasir di tepi laut. Saudara mengerti maksudnya ini? Prajurit sebanyak pasir di tepi laut. Siapa yang bisa menghitung pasir di tepi laut? Tidak ada. Maksudnya ini ungkapan, saudara. Enggak kehitung jumlahnya, saudara. Ya, enggak kehitung jumlahnya ini. Prajurit sebanyak pasir di tepi laut. Ini menjadi ancaman dari bangsa Israel. Saudara tahu bangsa Israel itu lari kocar-kacir, saudara. Kalau saudara baca di 1 Samuel pasal 13 ya, saudara ya. Itu masuk ke gua-gua, ya, lalu dilekuk-lekuk batu. Pokoknya sembunyi di mana mereka bisa sembunyi, saudara. Bahkan ada yang kembali menyeberang sungai Yordan, saudara, lari ke daerah Gad dan ke daerah Gilead. Karena takut orang Filistin ya, saudara. Padahal mereka sudah nyebrang sungai Yordan, tapi mereka balik lagi, saudara, nyebrang balik lagi, saudara. Karena apa? Karena ini ancaman, ketakutan, ya, sembunyi di gua-gua. Saudara, ini kalau arti rohaninya, kalau saya artikan arti rohaninya ya, saudara ya. Kalau orang bilang ini alegoris gitu ya, khotbah alegoris itu ya, menggambar-gambarkan. Tapi ini sebagai ilustrasi saja sebetulnya, bahwa kadang orang kalau hidup dalam ketakutan, itu hidupnya itu di gua-gua, saudara. Seperti masuk dalam gua, dilekuk-lekuk batu, dia nggak bisa berani keluar begitu ya, berani tampil untuk apa? Untuk berperang, ya, melawan musuh atau melawan ketakutannya. Seperti sembunyi, saudara, di dalam gua-gua. Terkungkung begitu ya, saudara ya. Nah, tapi inilah latar belakangnya. Nah, tapi ada, saudara, seorang yang luar biasa. Seseorang yang luar biasa, namanya Yonatan, saudara. Ya, nih saya ingin mengatakan banyak orang hidup dalam ketakutan hari-hari ini. Takut masa depan, takut kekurangan, takut gagal, takut ditolak. Ya, banyak sekali ketakutan yang dialami oleh orang hari ini, apalagi ini zamannya lagi seperti ini, saudara. Tapi ya kembali, saudara ya, apakah ketakutan itu ya mengalahkan iman kita, mengalahkan sehingga kita ini menjadi orang percaya yang kalah dalam kehidupan kita, saudara. Kalaupun harus ada hal-hal seperti itu. Nah, itu sebabnya kita belajar
Seorang yang bernama Yonatan ya, 1 Samuel 14 ini saudara. Ya. Kita belajar dari Yonatan dalam situasi yang tidak memungkinkan, tapi Yonatan punya iman yang luar biasa. Dan kita belajar hari ini pas di hari ulang tahun gereja kita dirayakan. Ulang tahun sih tanggal 1 saudara ya, tapi dirayakannya hari ini. Apa yang Alkitab katakan dari iman Yonatan saudara. Dan ini boleh menjadi pelajaran bagi kita atau arahan bagi kita, pegangan bagi kita yang seharusnya kita punyai juga. Yang pertama saudara, iman dari Yonatan ini adalah percaya kepada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Saudara ya, ayatnya dari mana Pastor? Ayatnya ini saudara, perhatikan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Waduh, ini luar biasa saudara. Kenapa ini penting saudara? Karena situasinya saudara, saya akan ceritakan situasinya. Orang Israel tidak punya pasukan, hanya 600 orang pasukannya, dan tidak punya senjata, saudara. Mana ada tentara nggak punya senjata? Kenapa? Karena tidak boleh ada tukang besi. Karena kalau ada tukang besi, nanti tukang besinya ini bisa bikin senjata, saudara. Yang punya senjata itu hanya Saul dan Yonatan, saudara. Nah, Anda bisa bayangkan itu, saudara. Mau perang bagaimana caranya? Bagaimana caranya perang? Walaupun disebut 600 pasukannya, ada pasukannya. Yang lainnya udah kocar-kacir lari kemana-mana, saudara. Tinggal 600 yang bersama dengan Saul. Ya, nggak mungkin melawan 6.000 orang pasukan dan tadi yang seperti pasir di tepi laut, nggak mungkin bisa mengalahkan 3.000 pasukan keretanya, saudara. Waduh, nggak mungkin. Tetapi Yonatan mengatakan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Ya, saudara percaya bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong saudara? Amin, saudara. Saudara, kalau saudara punya iman ini, ya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar, maka ketika engkau percaya dalam kehidupanmu, inilah yang terjadi, saudara. Kok tiba-tiba seperti dilalah? Itu bukan dilalah, saudara, bukan. Untung kok bisa, bukan untung-untungan, itu bukan, saudara. Itu karena Tuhan yang bekerja bagi saya dan saudara. Karena di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak ada dilalah, tidak ada, saudara. Tahu dilalah, saudara? Ya. Tiba-tiba kok, nggak ada itu, saudara. Nggak ada. Yang ada itu adalah Tuhan bekerja bagi saya dan saudara. Kalau kita percaya. Ya saudara ya. Keyakinan kebanyakan orang menghitung jumlah pasukan. Itu kalau mengandalkan kekuatan sendiri kan dihitung jumlah pasukannya. Siapa yang lebih banyak ya dan lebih kuat. Bergantung pada strategi militer. Mana yang lebih canggih. Keyakinan Yonatan tidak begitu, saudara. Ya, dia percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Sebab tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Walaupun hanya ada 2 orang melawan ratusan. Ini faktanya begitu, saudara. Bahwa ya nanti seterusnya kita akan lihat di bagian berikutnya. Yang maju melawan orang Filistin itu hanya Yonatan dan bujangnya. Pembawa senjata. Nanti ada ceritanya, saudara ya. Nah, tapi saudara harus tahu ini. Apa bedanya positive thinking dan faith, iman? Positive thinking itu percaya pada pikirannya sendiri. Positif sih, pikirannya positif. Tetapi percaya kepada pikirannya sendiri. Tapi kalau faith berbeda. Faith itu adalah percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Dasarnya itu firman. Itu saudara.
percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Nah, itu bedanya, saudara. Kalau pikiranmu ya dipenuhi dengan firman, itu bukan positive thinking lagi namanya, itu namanya iman, saudara. Ya, jadi banyak orang di luar sana nggak punya iman kepada Tuhan, tapi punya positive thinking, saudara. Yaitu iman kepada dirinya sendiri, ya percaya bahwa dirinya bisa, saudara ya. Nah, tapi kita orang percaya bukan positive thinking. Kita beriman kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Haleluya. Katakan amin, saudara. Baik. Nah, yang kedua, saudara, kalau yang pertama tadi, bahwa percaya kepada kekuatan Tuhan bukan kekuatan diri sendiri. Lalu yang kedua ini keberanian untuk melangkah. Ini imannya Jonathan. Keberanian untuk melangkah bahkan ketika yang lain itu diam atau tidak percaya. Keberanian untuk melangkah bahkan ketika yang lain itu tidak berani. Yang lain kocar-kacir, saudara. Yang lain sembunyi. Tetapi Jonathan itu luar biasa, diam-diam dia pergi mendekati perkemahan orang Filistin, saudara. Ya, berkatalah Jonathan kepada bujangnya, pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Ya, perhatikan, imannya itu membawa dia melangkah menyeberang. Kalau nggak punya iman nggak bisa, saudara. Gak bisa. Kalau nggak punya iman, dia nggak akan pernah melangkah dan mengatakan kepada bujangnya, ayo kita menyeberang ke sana. Ya. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Nah ini, saudara, ini Yonatan tuh bilang begini kepada bujangnya, gini ya, kalau kita mendekat ke sana, nanti kalau pasukan Filistin itu ngomong begini, naiklah, ya, nanti kamu akan aku hajar, gitu kata orang Filistin ya. Kalau mereka mengatakan begitu, itu tandanya Tuhan akan menyerahkan mereka ke tangan kita. Tandanya, ayo kita lawan mereka, naik dan kita kalahkan. Tapi kalau mereka tidak ngomong, mereka ngomongnya diam di situ saja, berarti Tuhan tidak akan melakukan itu, saudara. Ya, jadi imannya tidak konyol, saudara. Imannya itu betul-betul ada apa tandanya, gitu ya. Tidak ceroboh, tidak. Imannya tidak konyol, ya. Dia mengatakan kepada bujangnya seperti itu, saudara ya. Nah, di situ dikatakan, nah pada saat ketemu sama pasukan Filistin itu, ya, pasukan pengawal itu, saudara. Ya ini di depan, paling depan itu pasukan pengawal. Nanti di belakangnya itu ada pasukan yang lain yang banyak itu ya, saudara ya. Lalu ketika ketemu sama pasukan pengawal, kemudian pasukan pengawal mengatakan begini, saudara. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Nah, lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel, saudara. Lalu apa yang makan, naiklah Jonathan merangkak. Itu kan naik ya, ada bukit gitu, saudara. Naik, merangkak ke atas dan diikuti oleh pembawa senjatanya. Berdua saja, saudara ya, berdua. Nah, orang-orang itu tewas terparang oleh Jonathan. Sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya, saudara bayangkan. Mereka itu dikalahkan, saudara, pasukan pengawal ini oleh 2 orang saja, saudara. Karena apa? Karena iman Jonathan. Dia percaya bagiannya dia adalah dia pergi ke sana dan dia melakukan bagiannya Tuhan, saudara. Kalau kita membaca selanjutnya di dalam 1 Samuel pasal 14, apa yang dilakukan Tuhan, saudara? Tuhan itu membuat kegentaran. Bumi bergetar itu maksudnya kayak gempa bumi gitu, saudara ya. Bumi bergetar sehingga apa? Orang Filistin itu lari kocar-kacir, saling pedang-pedangan, saling bunuh-bunuhan, saudara. Selalu seperti itu polanya Tuhan itu begitu. Padahal bagiannya Jonathan hanya membunuh rombongan
pengawal, pasukan pengawal aja beberapa orang, 20 orang. Tetapi itu membuat orang Filistin ketakutan, saudara. Ya. Dan yang terjadi apa? Akhirnya mereka saling membunuh, saudara. Lalu apa, saudara? Lalu tentara-tentara orang Israel yang tadinya diam, lalu ikut semua ya, ikut maju berperang bersama dengan Jonatan, dan mereka betul-betul mengalami kemenangan, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena iman Jonatan, bukan hanya beriman, tetapi iman itu membawa dia berani melangkah, saudara. Iman yang bertindak, saudara tahu prinsip iman yang bertindak. Seandainya wanita yang 12 tahun pendarahan tidak punya iman yang bertindak, dia nggak akan terjadi apa-apa dalam hidupnya, saudara. Sekalipun dia harus menghadapi kerumunan orang banyak, dan saya percaya dia pasti akan ditolak, saudara, karena orang kalau kena penyakit pendarahan itu menjijikkan, itu najis. Orang nggak mau dekat, saudara. Tetapi iman yang bertindak itu, saudara ya. Kemudian dia pegang jubahnya Yesus, dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, saudara. Itu namanya iman yang bertindak. Tapi banyak orang percaya yang katanya beriman, tapi dia nggak berani melangkah sesuai dengan iman yang kita percayai, saudara. Kalau kita percaya, maka iman itu akan membawa keberanian pada kita. Kalau engkau ya betul-betul beriman, Tuhan aku percaya, ya, aku percaya ini, aku mau melakukan pekerjaan ini Tuhan, aku mau berbisnis, percaya, ya kan? Wah nanti gagal, wah nanti bangkrut. Waduh nanti kayak gini, ya sudah saudara, gak kemana-mana saudara. Ya, gak kemana-mana. Bahwa iman akan membawa kita melangkah. Iman yang bertindak itulah saudara, yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Kenapa saudara? Karena mujizat selalu dari dua sisi. Bukan hanya Tuhan saja, lalu kita nyerah begitu saja, lalu Tuhan bertindak. Tidak. Tetapi mujizat selalu terjadi dari dua sisi. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya, saudara. Amin. Amin. Selalu begitu. Yonatan melakukan bagiannya, Tuhan lakukan bagiannya selebihnya, saudara. Selalu begitu, saudara. Jadi saudara tidak hanya menyerah dan begitu saja, ya, tetapi Anda harus mengambil bagian. Bagian saudara dilakukan dan Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin saudara, haleluya. Nah, Tuhan tidak butuh mayoritas atau banyak orang, tapi dia hanya butuh satu orang percaya yang berani dan taat, saudara. Itu aja. Ya, terbukti Yonatan, saudara, mengalahkan sekian banyak orang, hanya Yonatan yang maju, saudara, dan bujangnya. Luar biasa, saudara ya. Di saat orang banyak diam karena takut, orang beriman justru bergerak karena percaya, saudara. Hari ini banyak orang takut menghadapi kehidupan. Justru hari ini orang percaya mengatakan, inilah saatnya kita bergerak, saudara-saudara. Amin, saudara. Agak lucu kalau saya mengatakan orang percaya ini, saudara. Kenapa, saudara? Pengen jadi orang percaya yang kuat, tapi nggak mau punya masalah, gitu, saudara. Pengen jadi orang percaya yang kuat, tapi nggak mau kena masalah. Maksudnya menghadapi pergumulan, gitu loh, saudara. Kenapa? Justru karena kalau ada pergumulan, kalau ada tantangan, saudara, itulah yang akan membuat kita jadi orang percaya yang semakin kuat, gitu, saudara. Jadi kalau ada pergumulan, ada tantangan dalam kehidupan, santai aja, saudara. Setiap kita itu pasti akan menghadapi tantangan, saudara. Waktu ilustrasi rumah di atas, membangun rumah di atas pasir,
dan rumah di atas batu, saudara. Ya, itu firman Tuhannya mengatakan ketika orang membangun rumah di atas pasir, kemudian datanglah. Bukan seandainya datanglah badai, enggak. Tapi kemudian, kata yang dipakai oleh Alkitab ya saudara ya. Ketika mereka membangun rumah di atas pasir, kemudian datanglah angin, datanglah badai. Bukan seandainya atau ya jangan-jangan nanti akan, bukan. Kenapa kok menggunakan kata kemudian Yesus? Karena apa? Karena itu pasti akan terjadi. Masalah itu pasti akan terjadi, saudara. Amin. Jadi saudara nggak usah cari masalah, dia akan datang sendiri, saudara. Nggak usah. Saudara nggak perlu cari masalah. Karena dia pasti akan datang, gitu loh saudara. Nanti lihat aja, Anda pulang dari tempat ini seminggu ini, mesti datang dia masalah itu. Betul saudara? Dia nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru disinilah kita sedang ngomong. Iman mengalahkan ketakutan. Iman mengalahkan masalah kita. Amin saudara? Iya, itu sebabnya saudara. Nah ini bagus sekali saudara. Dari Martin Luther King Jr. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Artinya saudara, iman adalah mengambil langkah pertama bahkan ketika kamu belum melihat seluruh tangganya itu loh. Anak tangga kan begitu saudara ya. Anda langkah aja walaupun Anda belum tahu itu. Anak tangganya itu namanya iman yang melangkah. Kita nggak tahu nih bakal. Saya waktu mengambil keputusan, ini mumpung ulang tahun kan saudara, berkaitan. Waktu saya mengambil keputusan keluar dari IGF di Kompol Maksum, saya nggak melihat ada tangga-tangga itu, nggak lihat saudara. Saya tidak melihat dengan jelas gitu ya, ada tangganya, oh nanti sampai situ ya, nanti makanya saya berani. Enggak saudara. Yang saya lihat ya hanya yang di depan ini aja. Kesananya ya saya nggak tahu saudara. Tapi ya dengan iman kami melangkah saudara. Langkah aja. Tiba-tiba dikasih lagi stepnya. Langkah lagi, kasih lagi ternyata saudara. Itu Tuhan cara kerjanya begitu saudara. Sampai hari ini 9 tahun gereja IFGF Living Water di tempat ini saudara-saudara. Itu kalau bukan Tuhan, nggak mungkin saudara. Nggak mungkin. Step by stepnya itu saudara. Dan ini masih belum selesai. Living Water ini masih akan dibawa naik terus sama Tuhan, naik terus sama Tuhan saudara. Amin saudara. Akan terus naik, saudara, terus naik. Iman berani bertindak dan tidak menunggu semuanya terlihat jelas terlebih dahulu. Kalau semuanya terlihat jelas namanya bukan iman, saudara. Iman itu justru ketika nggak jelas, ini kok kayak nggak jelas ya. Tapi berani lompat. Berani lompat. Saya kasih ilustrasi saudara. Ada rumah yang kebakaran. Lalu anaknya itu bingung, anaknya lari ke atap saudara. Karena bingung, di bawah sudah, papahnya bisa lari keluar di bawah. Dia lihat anaknya di atas. Anaknya nggak bisa lihat papahnya di bawah. Kenapa? Karena ada api, ada asap. Tapi dia dengar suara papahnya. Lompat nak. Disuruh lompat. Tapi anaknya itu nggak bisa lihat papahnya. Nggak bisa lihat, karena asapnya tebal, banyak. Ya, lalu ada api, saudara. Anak ini dengan penuh keberanian, dia melompat, saudara. Kenapa? Karena dia percaya di bawah ada papahnya, saudara. Ditangkap oleh papahnya. Sekalipun nggak terlihat, sekalipun banyak asap, banyak api, nggak terlihat. Tapi karena dia percaya, suara papahnya mengatakan turun nak, loncat. Sama dengan Tuhan saudara. Kadang kita di bawah situasi seperti itu. Sepertinya hidupmu itu kabut gitu saudara. Nggak kelihatan. Ya, mau lompat nggak berani saudara. Ya,
nggak kelihatan karena asapnya terlalu tebal. Kadang ya masalah membuat seperti asap yang nggak jelas ini. Keadaan ini nggak jelas. Tapi ingat, firman Tuhan kan selalu mengatakan, jangan takut, aku menyertaimu anakku. Ya kan saudara? Jangan takut. Lompat saja, jangan takut. Artinya apa? Jalani saja, lewati bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar, saudara. Amin, saudara. Hari ini kalau engkau seolah-olah mungkin gak kelihatan jelas, saudara. Hidupmu ini mau bagaimana, mau seperti apa, jangan takut, saudara. Kalau sudah ada arahannya, firman Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu arahannya, gak usah takut, jalan saja, langkah saja, saudara. Amin. Kemenangan tidak datang karena kekuatan, tetapi karena keberanian untuk percaya. Ketika yang lain menyerah, saudara tidak menyerah. Untuk tetap percaya kepada Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Sebetulnya kalau kita punya iman, sebetulnya apa sih dampaknya itu? Atau kekuatan iman kita itu akan sejauh mana sebetulnya? Iman menggerakkan Allah untuk bekerja, saudara. Berulang kali dalam sejarah, di dalam Alkitab, Allah bekerja melalui seseorang yang penuh iman dan bersedia untuk memberikan hidupnya digunakan oleh Allah melangkah dengan iman. Tuhan langsung turun tangan, saudara. Kisah-kisah yang dicatat dalam Alkitab, karena ada seseorang yang punya iman, Tuhan bergerak. Lalu iman kita itu, kalau kita punya iman itu akan menular, saudara. Kalau engkau kepala keluarga, kalau engkau punya iman, maka istri dan anak-anakmu itu akan dipenuhi dengan iman juga, saudara. Menular. Perhatikan, ketika orang melihat Yonatan berani, iman Yonatan ini, maka mereka ikut menjadi berani berperang melawan orang Filistin. Tadinya mereka itu di gua-gua sembunyi, di lekuk-lekuk batu katanya, saudara. Ya. Bahkan ada yang pergi ke Sungai Yordan lalu balik lagi mereka, saudara, balik lagi. Nah, orang-orang yang tadinya berpihak pada Filistin, ada yang berpihak pada Filistin juga, saudara, berbalik untuk mendukung Israel, ya. Dan ini dampak dari iman sebetulnya. Iman kita, khususnya kalau kita sebagai kepala keluarga, pemimpin, engkau harus punya iman, saudara. Supaya apa? Supaya keluargamu dipenuhi dengan iman yang sama. Dan kekuatan diri kita sendiri. Dan iman yang berani melangkah. Bahkan ketika orang lain tidak percaya dan tidak berani melangkah, saudara. Anda tetap percaya kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Tuhan tidak butuh banyak orang. Tapi Tuhan butuh satu orang saja sebetulnya. Tapi satu orang yang betul-betul percaya. Yang punya iman. Yang mengalahkan ketakutan. Terakhir, saudara, musuh terbesar dari orang percaya atau manusia itu adalah takut. Orang berpikir musuh orang Kristen itu adalah iblis, ya saudara ya. Bukan. Musuh terbesar dari orang percaya itu adalah ketakutan. Jadi sebetulnya musuhnya yang paling utama dari manusia itu adalah ketakutan. Nah, iblis untuk menjatuhkan orang percaya, caranya diberi rasa takut. Tapi saudara, iblis itu ngaruhnya ketakutan. Makanya hari ini temanya bagus sekali, saudara. Iman mengalahkan ketakutan. Saya berdoa, saudara tidak hidup dalam ketakutan, tapi justru hidup dalam percaya. Amin. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku
tidak akan menyerah. Oh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari. Oh, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang sudah mendapatkan roti dan anggur, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita hargai tubuh Tuhan. Kita menghargai, kita mengangkat, ini artinya menghargai tubuh Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang di tangan saudara adalah roti yang menjadi lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Bilur Tuhan punya kuasa, berkuasa. Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh-Mu. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan di dalam tubuh-Mu, Tuhan. Kami akan makan bersama-sama dengan ucapan syukur kami, Tuhan. Kami makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan. Kita hargai darah Kristus. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang ada di tangan saudara, anggur yang melambangkan darah Kristus. Dan ini adalah darah meterai perjanjian, darah perjanjian. Dia meteraikan janjinya melalui darahnya. Kalau darahnya saja dicurahkan buat kita, apakah lagi untuk setiap persoalan, pergumulan hidupmu, tantangan dalam hidupmu. Kalau darahnya saja Dia curahkan, pasti Dia akan menolong saudara
melalui kuasanya yang dahsyat, yang besar. Tuhan, kami bersyukur untuk darah-Mu yang sudah dicurahkan. Dan kami mau menikmati persekutuan dengan darah-Mu Tuhan. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Katakan terima kasih, sembah Dia saudara. Jangan buru-buru saudara, sembah Dia. Sembah, oh kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang besar, lebih dari segala yang ada. Oh, kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Oh, mari nyatakan penyembahanmu. Angkat suaramu, sembah Dia. Angkat suaramu. Yesus, Engkau berkuasa. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku timbang kemenangan. Mari katakan lagi, Tuhan, aku punya Tuhan. Haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Imanku bersepakat Tuhan saat ini. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Yes God, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya kami punya iman yang mengalahkan ketakutan. Kami punya iman itu setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mataku
selalu. Hatiku percaya padamu Yesus. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib buatan-Mu selalu. Hatiku percaya padamu Yesus. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. 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 Sungguh ajaib buatan-Mu selalu. Hatiku percaya padamu Yesus. Sungguh ajaib buatan-Mu selalu. Hatiku percaya padamu Yesus. Hey!
Baik, saudara, walaupun kita merayakannya dengan cara yang sederhana, tetapi bukan masalah merayakannya ya saudara ya. Tapi kita merasa bersyukur kalau sampai hari ini ya Tuhan terus memelihara gereja kita IFGF Living Water di tempat ini. Itu sebabnya sebentar kita akan memotong kue ini ya, kue. Tapi sebelum dipotong ditiup dulu ya. Sebelum dipotong ditiup dulu katanya saudara ya. Jadi ditiup lagi pas ya. Baik. Saudara, soalnya kalau ditiup bahaya nanti saudara ya. Ini semua bisa dimakan saudara ya. Kecuali daunnya saudara ini ya. Tapi ini kelihatannya semua bisa dimakan ya, kecuali ini. Nah itu sebabnya kalau ditiup nanti akan ya itulah dropletnya itu ya. Nah, jadi nanti bukan ditiup tapi dikipasin gitu saudara ya. Bu Gembala akan ngipasin ya berarti ya. Oke. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, jangan buru-buru. Nanti ini pasti kebagian semua nanti, jangan takut. Tadi kelihatannya provokatornya dari sana belakang sana tadi ya. Oke, saudara, di ulang tahun yang berbahagia ini kita akan memberikan potongan kue ini sebagai tanda penghormatan dan penghargaan kita. Pasti Anda tahu ya saudara, untuk keluarga dari Bapak Ong Budiono. Kenapa saudara? Karena saya selalu mengatakan saudara, di gereja Tuhan itu ada malaikat Tuhan namanya. Dan salah satu malaikat Tuhan di gereja ini itu adalah Bapak Budiono Ong saudara. Baik saudara, kita akan berdoa, tapi sebelumnya saudara, kenapa kok yang ada di depan sini ini ya, ini tim pastoral kok maju semua saudara? Kenapa? Karena ulang tahun yang kali ini di gereja kita ini sudah ada tim yang bersama menggembalakan, tim pastoral. Di ulang tahun yang kemarin belum ada saudara. Nah, hari ini kita bisa melihat ya ada para pastor yang bersama-sama dengan saya untuk menggembalakan saudara, dan itu bukti bahwa Tuhan terus ingin membawa Living Water ini semakin maju. Amin saudara ya. Dan sekali lagi kita ngomong di Family Camp bahwa kita rindu untuk menggembalakan saudara semuanya. Kita mengasihi setiap jemaat di tempat ini. Setuju ya para pastor ya? Kita mengasihi setiap jemaat. Jadi saudara, kita benar-benar ingin mengatakan, ayo kita bergandeng tangan, kita maju bertumbuh bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Amin. Mengasihi Yani
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Nanti Ibu Gembala akan berdoa. Terima kasih Tuhan, 9 tahun kami sudah berjalan bersama dengan Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Kami menyadari kami semua dari latar belakang yang berbeda, kami punya pola pikir yang berbeda, kami punya kebiasaan yang berbeda, kami punya karakter yang beragam Tuhan. Tapi satu yang mempersatukan kami yaitu kasih Kristus. Engkau sebagai kepala atas gereja ini Tuhan, Engkau yang mempersatukan kami dan keberagaman itu membuat kami semakin kaya untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah usia yang semakin bertambah membuat Living Water juga menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Lebih lagi taruh hatimu di dalam setiap kami Tuhan, hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, hati Tuhan yang selalu ingin memberi, yang selalu ingin mengasihi, yang selalu ingin mengampuni, yang selalu ingin memberkati, supaya rencana Tuhan atas Living Water tergenapi Tuhan. Panggilan awal yang Kau berikan melalui Pastor John tergenapi Tuhan bagi Living Water. Panggilan atas gerejamu di tempat ini tergenapi sesuai dengan isi hati Tuhan. Kami berdoa bersama tim pastoral untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, biarlah seluruh jemaat juga boleh diberkati oleh Tuhan, supaya semua jemaat boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah, karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Ku
Tuhan.